Hai, welcome back to YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah topik. Hari ini aku akan mereview produk yang belakangan ini sedang aku gunakan. Jadi, apa kabar kalian? Aku sudah lama banget gak rekaman ya. Jadi mungkin video terakhir aku rekaman tuh yang pas aku di Jakarta kemarin, pas aku ngekos di Jakarta. Itu video terakhir yang aku rekam. Dan video-video yang aku upload sebelumnya itu cuma video sisa-sisa stok yang pernah aku rekam. Jadi aku bisa dibilang di rumah, akhirnya aku balik ke rumah lagi. Aku sudah hampir 4 bulan gak rekaman di rumah. Jadi ini adalah kali pertama aku rekaman setelah aku vakum dari rumah selama 4 bulan. Karena aku ngekos di Jakarta 3 bulan. Oke, jadi hari ini aku akan bahas masalah ini. Produk ini. Ini adalah produk dari Skin Time. Oke, produk dari Skin Time. Ini ada sabunnya, ada essence-nya, dan ada tonernya. Nah, aku bakal langsung ngomong di depan. Kalau misalnya aku memang dikirim produk sama Skin Time. Jadi ini adalah PR package. Jadi aku dikontak dan dihubungi oleh pihak Skin Time untuk mencoba produk mereka dan memberikan honest reviewku. Oke, jadi tentu saja video ini kalian jangan takut, ini benar-benar murni honest review. Aku nggak ngadi-ngadi, aku nggak buat-buat, dan aku akan berkata jujur apa adanya sesuai dengan experience-ku. Oke, nah untuk produk ini, Sintam ini dia hanya ada 3 produk ya. Jadi ada sabunnya, essence toner, dan ada serumnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli produk ini, akan aku link di description box ya. Kalian bisa beli ke online shopnya di bawah. Nah, Skin Time ini merupakan sebuah merek lokal yang dia itu lebih bermain ke arah probiotik. Oke, jadi dia bermain ke arah probiotik. Nah, kalau kalian tahu, pertama-tama aku mau nyinggung masalah logonya dikit deh. Kalau kalian pernah lihat logo ini, mungkin bagi kalian yang sering ke Sephora, kalian pernah lihat merek namanya Galine nggak? Jadi ini mengingatkan aku sama produk Galine gitu. Jadi makanya kayak, oh kayak pernah lihat ya produk ini. Nah, sorry out of topic. Nah, jadi si Skin Time ini dia skincare yang bermain ke arah probiotik. Nah, kalau kalian tahu kenapa kok orang pakainya probiotik gitu loh. Jadi selama ini berbagai yang mungkin kalian sering tahu ya, orang yang terutama memiliki masalah jerawat, itu mereka tuh cenderung untuk menggunakan produk yang antiseptik kadang-kadang ya. Bukan antibakteri lagi, tapi antiseptik. Contohnya apa? Kayak triclosan, triclocarban gitu kan, yang sebenarnya itu malah bisa menyebabkan resistensi bakteri, kalau kalian tahu. Jadi malah acne bakterianya mau kamu bunuh malah jadi semakin resisten gitu loh. Makanya untuk penggunaan seperti itu malah sebenarnya bukan malah menyelesaikan masalah, namun kalian malah membuat masalah baru. Nah kalau begitu kenapa kok lagi hype si skincare yang probiotik kalau begitu? Jadi begini, kalau misalnya kalian tahu selama ini, kalau misalnya skin barrier itu kan biasa ditopang sama kayak misalnya sama kadar hidrasi kulit, kemudian pada kadar kelembutan kulit, ceramide dan teman-temannya kan ya, itu mungkin yang kalian akan selalu pikirkan ketika kalian berbicara masalah skin barrier. Nah, tapi ada satu hal yang kalian juga agak lupakan, yaitu skin microbiomes. Nah, skin microbiomes, jadi kalau kalian tahu di kulit kita itu kan pasti akan ada bakteri buruk dan ada bakteri baik kan ya. Nah, kita namanya ada keseimbangan microbiomes ketika jumlahnya ini seimbang atau enggak gitu loh. Kalau misalnya memang kalian sering menggunakan produk yang antiseptik, yang antibakteri, yang kadang-kadang juga bisa mengganggu keseimbangan microbiomes pada kulit, ya dia bisa bereaktif, oke? Artinya apa? Dia juga akhirnya kalau nggak seimbang, skin barrier kalian juga akan bermasalah, oke? Jadi ketika kalian menggunakan probiotik skincare, itu juga akan menopang skin barrier kulit kalian juga. Dan kalau misalnya skin microbiomes lebih seimbang, kulit kalian menjadi lebih jarang iritasi, lebih lembab, dan bisa untuk mengatasi permasalahan jerawat. Oke, jadi memang probiotik itu kalau misalnya kulit kalian tuh skin microbiome-nya seimbang dan teman-temannya, kulit kalian tuh bisa lebih tidak berjerawat. Itu mungkin yang akan kalian agak pikirkan ketika menggunakan probiotik. Nah, kemudian kita akan mulai bahas ke produk Skin Time-nya aja kali ya. Aku udah jelaskin kan kurang lebih. Oh ya, di produk Skin Time ini akan ada probiotik dan ada prebiotik ya. Jadi prebiotik itu apa kalau begitu? Prebiotik itu merupakan, aku bakal bilang gini aja lah. Oke, probiotik itu merupakan bakteri baik. Oke, kita akan bilang dia koloni bakteri baik. Nah, kalau misalnya si prebiotik adalah apa? Makanan atau nutrien bagi bakteri baik ini untuk dapat berkembang. Oke, kita buat simpelnya seperti itu saja lah supaya nggak bingung. Contoh dari probiotik apa? Misalnya ada galactomyces, kemudian ada saccharomyces, itu contohnya probiotik. Kemudian kalau prebiotik contohnya apa? Ada inulin, rhamnose, oligosaccharides, itu contohnya prebiotik. Oke, kalian mungkin agak grab itu sedikit saja. Oke,
Kemudian kita akan mulai bahas ke ingredients-nya ini secara keseluruhan. Jadi aku kemarin sudah mencoba rekaman dan kalian tebak 32 menit. Bingung nggak? Aku yang nonton aja kayak gila apa ini. Oke, jadi kita buat simple saja. Dalam semua produk ini, mereka tuh punya trademark namanya adalah Genobiotics. Di sini ya ada Genobiotics. Di sini dia ada kombinasi dari probiotik, prebiotik. Oke. Nah, di sini probiotik yang mereka gunakan rata-rata itu mengandung Galactomyces fermentiltrate. Sebentar. Kita lihat Shopee-nya. Oke, skin time. Sebentar ya, sebentar. Skin time. Upsi. Benar kan? Oke, dia mengandung di sini ada ingredients list-nya ada di Shopee ya. Kalau saya kalian mau lihat, jadi tinggal ke Shopee mereka itu ada. Nah, di sini dia Genobiotics-nya mengandung apa saja sih? Oke, pertama dia mengandung Korean Galactomyces fermentiltrate. Oke, jadi Galactomyces fermentiltrate. Kalau kalian tahu, mungkin kalian pernah dengar kan, yaitu apa? Pitera, exactly. Itu merupakan Pitera. Cuma kita nggak bisa ngomong itu Pitera yang dari SK2 ya. Cuma ya ini Galactomyces fermentiltrate. Nah, kalau kalian tahu Galactomyces fermentiltrate itu dulunya merupakan sebuah bahan yang dia tuh terbukti secara empiris. Nah, kayaknya juga dibuktikan dengan berbagai macam jurnal penelitian. Mungkin nanti akan aku cantumkan di bawah kok misalnya aku sempat, oke. Jadi situ memang rata-rata Galactomyces fermentiltrate itu dilakukan uji untuk mengecek kemampuannya dia dalam mengurangi ROS atau reactive oxygen species. Kemudian mampu untuk sebagai antiinflamasi. Dia juga mengecek di antiinflamasi juga. Kemudian adalah juga di melanin sintesis. Oke, jadi memang ada penelitian juga yang membuktikan kalau misalnya memang si Galactomyces fermentiltrate ini dia tuh bisa untuk mengurangi produksi sintesis melanin, akhirnya mencerahkan kulit. Jadi memang sudah ada jurnal penelitian, akan aku link di bawah. Kemudian juga dia terbukti mampu untuk mengurangi ROS atau reactive oxygen species, jadi dia antioksidan. Antioksidan rata-rata apa? Anti-aging. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi, artinya apa? Mengurangi sensitivitas kulit, membuat kulit menjadi lebih tidak sensitif. Oke. Kemudian di sini juga dia mengandung ada Saccharomyces atau rice fermentiltrate. Nah, Saccharomyces atau rice fermentiltrate untuk misalnya beras ya kamu fermentasikan, itu rata-rata akan menghasilkan senyawa namanya kojic acid. Kojic acid. Nah, kojic acid itu kan memang memiliki kemampuan ya dia merupakan melanin inhibiting agent ya. Jadi mampu untuk menghambat sintesis melanin, mencerahkan kulit juga. Kemudian menggunakan Saccharomyces ya di sini, rice fermentiltrate. Jadi secara keseluruhan memang kalau kojic acid kan mencerahkan kulit, mampu untuk mengurangi noda bekas jerawat atau bekas jerawat kehitaman ya, atau noda-noda kehitaman. Nah, itu juga bisa. Kojic acid itu konsentrasinya kalau 1% kuat sih, ada yang 4% juga itulah. Jadi memang bisa dibilang bagus lah kalau kojic acid itu untuk mencerahkan kulit. Kemudian di sini juga dia ada lactobacillus apa nih FE? Lactobacillus fermentation lah bisa dibilang lactobacillus. Jadi ini probiotik juga ya, lactobacillus. Nah, kalau kalian tahu lactobacillus itu merupakan probiotik yang dia tuh bagus untuk apa sih ya kan probiotiknya. Jadi dia tuh bagus untuk bisa menjaga skin barrier, kemudian antiinflamasi juga dan antioksidan. Oke, jadi rata-rata fermentasi itu rata-rata memang kebanyakan antioksidan sih. Jadi bisa dibilang ya untuk menjaga kelembapan kulit, kelembutan kulit lah. Jadi bisa dibilang ya bagus juga sih. Kemudian di sini juga dia ada Bifida vermellisat. Nah, Bifida vermellisat itu merupakan sebuah senyawa yang biasa kalian akan temukan juga di produk yaitu Estée Lauder sama L'Oreal gitu. Biasanya itu karena dua brand itu yang menggunakan Bifida vermellisat biasanya. Nah, Bifida vermellisat itu juga merupakan sebuah senyawa fermentasi yang bisa dibilang juga bagus dari tumbuhan Bifida. Nah, itu juga fungsinya untuk apa sih? Ada jurnalnya juga, ntar akan aku link di bawah kok kalian mau baca. Jadi di situ memang dia itu terbuktinya apa? Dia tuh mampu tuh menghambat MMP, yaitu matrix metalloproteinase 1. Ya, nggak satu doang lah. Matrix metalloproteinase. Nah, MMP itu bisa untuk merusak struktur kolagen. Dia menghambat ekspresi MMP. Jadi mampu untuk mencegah degradasi kolagen. Anti-aging. Kemudian yang kedua adalah dia itu terbukti, kalau nggak salah triggernya itu 0,0001 atau berapa kita lupa. Dia tuh bisa mengurangi sensitivitas kulit. Jadi memang terbukti untuk calming, anti-inflammation dan juga anti-aging.
Di situ juga si Bivita Vermelisa itu juga memiliki kemampuan untuk mencerahkan kulit. Tapi secara keseluruhan yang ditonjolkan dari Bivita Vermelisa adalah kemampuan anti-aging dan juga kemampuan untuk mengurangi sensitivitas. Jadi itu juga bagus. Kemudian di sini juga dia ada inulin dan ada alpha glucan oligosaccharide. Dua-duanya prebiotik. Oke, inulin sama oligosaccharides. Nah, jadi kalau prebiotik ini kan anggapannya makanan atau nutrisi untuk probiotik yang tadi ya. Tapi secara keseluruhan memang prebiotik itu rata-rata semuanya hydrating. Dia tuh mampu untuk binge moisture dan kalian taruh di akan diikat di permukaan kulit dan dijaga gitu loh. Makanya prebiotik itu bagus untuk produk yang rata-rata untuk hydrating. Prebiotik merupakan sebuah pilihan yang bagus juga untuk kalian gunakan karena dia very hydrating juga. Oke, jadi itu merupakan Genobiotics trademarknya dari mereka itu secara keseluruhan akan ada di produk ketiga ini. Oke, kemudian kita akan mulai bahas dari produknya satu persatu. Oke, aku nggak usah jelasin lagi Genobioticsnya, kalian sudah dapat intinya apa kan ya. Oke, ini kan menghemat bukan 32 menit lagi. Aku berusaha berpikir cara supaya nggak terlalu lama. Oke, kita mulai bahas ke sabunnya sekarang. Oke, sabun yang paling penting berarti apa? Surfaktan. Oke, yang pertama dia mengandung ada cocamidopropyl betaine. Oke, merupakan surfaktan amphoteric ya, amphoteric surfaktan. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif di situ. Nah, si surfaktannya ini dia tuh bisa dibilang cukup gentle ya. Meskipun kalau misalnya kalian memiliki penyakit eksima, cocamidopropyl betaine itu bisa untuk men-trigger kambuhnya eksima. Ada juga di National Eczema Association kalau misalnya cocamidopropyl betaine itu bisa men-trigger eksima. Cuma tetap saja dia tuh bisa dibilang lebih gentle dibandingkan sama sulfat lah tentu saja. Jadi bisa dibilang untuk kulit eksim tetap menurutku dia aman-aman saja sih. Kemudian mengandung ada cocoglucoside, surfaktan yang luar biasa gentle. Untuk kulit yang sensitif tidak masalah sama sekali. Kemudian ada PEG 120 methyl glucose dioleat. Itu juga merupakan surfaktan yang PEG base. Kalian jangan takut PEG lah. PEG itu udah banyak jenis. Oke, dan kadang-kadang kalian taruh PEG sana menjadi lebih bagus. Contohnya apa? Di Meticon kamu taruh PEG jadi apa? Water soluble. Jadi jangan takut PEG, oke? Nah, PEG 120 methyl glucose dioleat ini merupakan sebuah surfaktan yang dia tuh cenderung lebih bisa menghasilkan busa. Tapi busa yang dihasilkan tidak akan stripping kulit. Oke, jadi merupakan surfaktan yang bagus juga untuk kulit yang sensitif. Kemudian juga dia terakhir mengandung ada potassium cocoyl hydrolyzed oat protein. Surfaktan yang dia protein atau amino acid base itu biasanya surfaktan yang dia very gentle. Untuk kulit sensitif dia biasanya akan aman. Oke. Jadi oke juga. Nah, kemudian di sini untuk secara lain-lainnya oke. Dia ketambahan sama 2% dari niacinamide. Dia tambahan 2% di sini dan ada mugwort extract. Dan dia tetap ada Genobiotics di dalam sini. Oke, udah aku jelaskan tadi. Nah, ketambahan sama niacinamide 2%. Nah, niacinamide ya kita udah ya masa ngomong lagi. Itu merupakan bahan yang anti-aging, kemudian brightening, calming, soothing, kemudian memperkuat skin barrier dan teman-temannya. Udah ngomong ribuan kali. Niacinamide bagus banget. Dia ada 2% niacinamide-nya. Jadi, karena mungkin kalian berpikir niacinamide itu brightening ya. Tapi ini kan sabun yang kalian akan bilas ujung-ujungnya. Jadi, jangan berharap kalian pakai sabun doang akan cerah. Jangan begitu ya, nggak seperti itu. Tapi fungsinya apa sih niacinamide di sini? Jadi dia tuh mampu untuk menghidrasi, mencegah iritasi dari penggunaan surfaktan yang tadi itu tadi. Jadi bisa mengurangi iritasi dari penggunaan sabun. Kedua adalah dia tuh bisa membuat tampilan kulit kalian menjadi lebih cerah ketika kalian selesai cuci muka. Jadi nggak kelihatan kusam, lebih kelihatan cerah ketika kalian selesai cuci muka. Itu fungsi niacinamide-nya. Tapi bagi kalian yang tidak cocok niacinamide, ya sebaiknya jangan pakai sabun yang niacinamide base gitu. Karena memang beberapa orang yang nggak cocok sama niacinamide ya mungkin kalian mau menghindari sabun yang ada niacinamide-nya juga. Cuma secara overall untuk produk niacinamide, sabun niacinamide itu menurutku oke-oke aja sih. Jadi terlihat lebih cerah dan lebih lembab juga sih. Jadi overall I like this. Kemudian kita akan mulai masuk ke treatment essence-nya dia. Nah, jadi untuk bahannya nggak ada sih di sini. Ingredients list-nya nggak ada. Cuma di sini ada, oh ya, ini belum aku bahas klaimnya apa. Tadi klaimnya dia itu di sini bisa, dia itu low pH ya. Jadi pH-nya 5,2 sampai 5,5. Membersihkan kulit tanpa over drying dan brightening serta moisturizing kulit. Pokoknya intinya adalah membersihkan kulit, tidak ngarin kering dan bisa membuat lebih cerah. Intinya seperti itu. Kemudian treatment essence-nya di sini dia
untuk membantu menyeimbangkan kembali fisiologis kulit, menyeimbangkan microbiomes. Kemudian dia juga bisa untuk melembabkan, menutrisi, menenangkan, dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi mampu untuk plumping, moisturizing, strengthening skin barrier, soothing, brightening, pH balance. Oh ya, dia juga dermatologically tested dan certified as non-irritant. Jadi di sini juga ada sertifikatnya. Memang dia sertifikat dari Jepang kok, dia tidak mengiritasi kulit dan juga dermatologically tested. Sudah ada kok surfaktannya. Oh ya, aman untuk bumil dan busui ya. Oke. Jadi secara keseluruhan ingredientsnya tetap sama, ada Genobiotics itu tadi, Galactomyces ferment filtrate, ada Saccharomyces ferment filtrate, rice ferment filtrate, Bifida ferment lisat, kemudian ada apa lagi? Inulin sama ada oligosaccharides ya. Jadi ada lengkap tuh tadi udah aku jelaskan di awal. Dia ketambahan sama ada ya basic lah, ada glycerin, ada panthenol, glycerin humectant ya, ada methylpropanediol juga di atas. Methylpropanediol itu merupakan humectant ya. Jadi dia methylpropanediol, glycerin itu merupakan humectant. Yang fungsinya apa? Dia tuh mampu untuk mengikat kelembapan di hidrasi di permukaan kulit dan menahan kelembapan tersebut supaya tidak cepat menguap. Dan memang dia memang bagus sih untuk melembabkan kulit. Kemudian juga di sini yang mungkin akan ditonjolkan juga adalah senyawa namanya polyglutamic acid. Nah, orang akan selalu ngomong sama ini polyglutamic acid itu lebih bagus dibandingkan sama hyaluronic acid dan teman-temannya. Banyak yang ngomong seperti itu dan beberapa klien juga ngomong seperti itu. Jadi begini, polyglutamic acid itu memang bagus, humectant, iya. Tapi yang kalian harus tahu adalah hyaluronic acid itu berat molekulnya sudah besar loh ya. Polyglutamic acid itu lebih besar lagi berat molekulnya gitu loh. Jadi dia itu kesel. Jadi intinya adalah polyglutamic acid itu berat molekulnya besar. Jadi untuk penetrasi ke dalam kulit itu susah. Dia nggak bisa penetrasi ke dalam kulit. Jadi dia itu hanya ada di permukaan kulit. Dia mengikat kelembapan tersebut. Kemudian dia melembabkan permukaan kulit gitu. Jadi dia menghidrasi permukaan kulit supaya kulit jadi lebih lembab. Cuma dia tidak bisa penetrasi ke dalam. Oke, jadi bakal bilang high molecular humectant ya. Tapi tetap saja itu bagus. Jadi karena dia tuh kemampuan mengikat kelembapannya ini memang lebih bagus dibandingkan hyaluronic acid tapi di permukaan kulit. Oke. Jadi ketika dia polyglutamic acid ada permukaan, dia ngikat dia nahan. Itu enaknya polyglutamic acid seperti itu. Cuma polyglutamic acid cenderung lebih kental dibandingkan sama hyaluronic acid pula. Oke. Jadi secara overall bahannya kurang lebih itu ya, sudah aku jelaskan juga. Kemudian di sini kita akan mulai masuk ke serumnya. Di sini namanya probiotic brightening serum. Oke. Untuk ingredients listnya mereka di sini dia ada Genobiotics juga, sudah aku jelaskan di awal. Jadi di sini dia itu mendapatkan kulit yang lebih cerah, lembab, lembut, dan kenyal setelah pemakaian rutin. Efek cerah mulai terlihat setelah pemakaian rutin selama 21 hari, 3 minggu baru kelihatan. Kemudian efek cerah optimal akan tercapai setelah pemakaian rutin selama 8 minggu. Dia sudah ngomong loh ya di sini. Jadi ini merupakan sebuah, aku suka orang kayak gini kenapa? Transparansi yang bagus. Jadi dia memang nggak ngomong langsung brightening yang kalian harap dalam seminggu 5 hari mereka sudah ngomong itu brightening. Itu kan kadang-kadang banyak yang advertising seperti itu ya. Cuma di sini dia honest. Efek kelihatan di minggu ketiga, efek optimal di minggu ke-8. Ini merupakan yang benar seperti ini gitu, karena tidak ada sesuatu yang instan. Kalau sesuatu yang instan langsung bleng putih, kabur, itu bahannya apa gitu loh. Jadi ini ada contoh yang benar, patut untuk dicontoh. Oke, jadi aku suka dengan deskripsi ini. Oke, jadi di sini dia tetap mengandung Genobiotics juga, dan dia juga ada ketambahan sama bahan lain untuk mencerahkannya. Di sini dia mengandung ada niacinamide 3%, yang ini kan leave on products ya. Jadi niacinamide 3% itu pun juga bagus untuk mencerahkan kulit. Kemudian di sini juga dia ada tranexamic acid-nya, cuma aku nggak tahu berapa persen, dan ada juga tranexamoyl dipeptide 22. Jadi tranexamic acid dan tranexamoyl dipeptide 22 itu merupakan sebuah bahan yang dia melanin inhibiting agent ya. Jadi mampu untuk mencegah terbentuknya
Melanin menghambat sintesis tirosinase, menghambat pembentukan melanin, mencerahkan kulit, mengurangi noda bekas kehitaman, kemudian mencerahkan kulit secara overall ditambah dengan niacinamide 3%. Nah, niacinamide itu sendiri memang merupakan bahan yang bagus ya untuk brightening gitu kan. Udah memang dia itu memang bagus untuk brightening, kemudian untuk soothing, kemudian untuk anti-aging dia bagus. Ketika ditambahkan dengan tranexamic acid ya kemampuannya dia akan bertambah ya. Jadi untuk mencerahkan kulit juga menjadi lebih bagus pula. Kita akan berpikir loh kak niacinamide-nya kenapa nggak tinggi banget. Jadi penggunaan niacinamide sebenarnya untuk konsentrasi di atas 2% sudah terlihat loh untuk mencerahkan kulitnya. Dan sebenarnya sweet spotnya tuh 5%, 10% tuh sebenarnya agak over, cuma it's fine, tak masalah, kecuali jangan 20% aja sih. Jadi tetap aja oke, karena ada niacinamide-nya dan ada juga tranexamic acid-nya untuk mencerahkan kulit. Oke, kemudian kita akan mulai bahas. Oh ya, aku lupa jelasin kenapa kok ada 3 produk doang ya. Jadi memang produk ini Skin Time itu mereka tidak mengeluarkan moisturizer. Jadi kalau misalnya kemarin aku sempet tanya dengan salah satu foundernya, aku sempet tanya, kok nggak ngeluarin moisturizer? Kata beliau, dengan menggunakan essence sama ininya sudah cukup untuk jadi pengganti moisturizer gitu loh. Jadi lo kenapa kok akhirnya tidak mengeluarkan moisturizer di sini? Nah, kemudian kita akan mulai masuk ke pengalaman experience ketika aku menggunakan produk ini itu bagaimana. Oke, untuk sabunnya, ini sabun yang bisa dibilang aku suka banget. Kalian bisa lihat nih produknya sampai udah nggak berbentuk kayak gini, udah habis. Ini bagus banget, dia gel yang agak bening tapi agak butek bening lah. Aduh, jelasinnya gimana lagi? Agak butek tapi bening. Nah, dia itu sebuah cleanser yang nggak ada baunya. Kemudian dia itu ketika kalian busakan ke muka itu busanya nggak banyak. Cuma dia ada slipnya juga. Jadi ketika kalian usap-usap itu enak dan tidak terlalu berbusa. Jadi ketika kalian usap-usap itu enak. Kalau misalnya kalian kasih air, kalian paksa berbusa, ya dia akan berbusa. Cuma nggak banyak-banyak banget sih. Jadi enak juga untuk kulit. Ketika kalian selesai cuci muka, hasilnya kulit itu menjadi lebih lembab, nggak kering. Kemudian juga nggak ada rasa panas atau rasa iritasi juga. Jadi benar-benar enak banget di kulit sih. Makanya aku suka banget karena ya aku merasa cuci muka aku nggak ketarik, nggak perlu langsung cepet-cepetan ambil skincare panik-panikan karena takut ketarik gitu, enggak. Jadi tetap kerasa lembab menggunakan produk ini. Dan tidak pernah ngarain aku iritasi, kemerahan, kemudian kebakar, sakit-sakit atau apapun itu tidak pernah sama sekali. Dan ketika aku memang lagi iritasi menggunakan ini, iritasiku menenang. Jadi ini cleanser 10 out of 10. Aku suka banget. Kemudian yang kedua adalah ini merupakan probiotic rebalance treatment essence. Nah ini juga salah satu produk yang aku juga suka banget. Kenapa? Karena teksturnya kalian bisa lihat ya, ini sampai bener-bener susah loh keluarnya. Jadi dia tuh essence toner yang dia tuh teksturnya in the middle ya. Jadi antara essence dan toner. Nah mungkin kalian akan tahu essence beberapa kan ada yang sangat ringan ya. Kalau kalian bandingkan sama essence-nya SK2 ya ini lebih kental lah anggapannya. Jadi bisa dibilang kayak essence yang agak thick ya. Jadi bisa dibilang mungkin nggak kayak apa ya, lotion ya, ada yang ngomong lotion ya, mungkin lotion ya, tapi bukan lotion moisturizer, ada yang lotion essence lotion ya, kayak gitulah. Ini kayak agak-agak lengket, cuma dia itu enak banget. Nah, lengket atau enggaknya tergantung seberapa banyak kalian pakai. Nah, kalau misalnya produk ini kalian gunakan secara overall, ya sebenarnya nggak lengket ya. Jadi enak-enak saja dan nggak ada baunya juga. Jadi itu juga merupakan sebuah poin plus. Kemudian yang aku juga suka banget adalah aku gunakan produk ini itu biasanya di pagi dan juga di malam hari. Oke. Di pagi hari aku akan menggunakan sekitar 4 pump, 5 pump lah. Kalau misalnya aku lagi gila, 8 pump. Kalau 8 pump, iya lengket. Kalau 4 pump, nggak lengket kok. Tenang saja kalian gunakan gitu. Terus kalian tap-tap aja ke kulit dan kerasa kok. Kulit tuh kerasa kayak menerima kelembapan tersebut dan kalian pegang-pegang, kalian tap-tap gitu saja dan kerasa lembab. Kemudian kalau misalnya ada kemerahan atau bagaimana, dia juga menenangkan juga. Jadi aku suka karena dia tuh menenangkan kulit kalau misalnya lagi iritasi. Jadi bagus banget. Dan kalau misalnya aku menggunakan produk ini ya, kerasa kulit itu menjadi lebih lembab tuh kerasa. Kelembapannya nahan itu kerasa produk ini. Jadi gunakan produk ini jangan di kulit yang benar-benar kering. Jangan. Kalian tap-tap keringkan muka masih agak basah. Kalian pakai produk ini langsung dan percaya aku langsung
yang ngeset produk ini, kelembapan itu bener-bener terjaga. Lembab banget dan bener-bener bagus banget. Gak bohong. Jadi ini juga aku suka banget. Jadi bisa dibilang di antara 3 rangkaian ini, produk ini favoritku semua sih. 2 ini memang terfavorit bagiku. Aku suka banget sama produk ini. Kemudian yang ketiga adalah si probiotic brightening serumnya. Nah ini memang serum yang aku juga suka. Ini juga bisa dibilang sampai apa namanya susah keluarnya, karena ya aku juga udah habis seperti yang kalian lihat. Nah ini keluar. Jadi aku juga sudah menggunakan produk ini ya. Jadi jangan bilang aku nggak pakai. Aku pakai produk ini dan once again nggak ada baunya juga kok. Jadi aman. Teksturnya dia kayak serum pada umumnya, cuma agak lebih lengket. Oke, kalau lebih lengket kenapa ntar aku cerita. Nah, jadi awal aku menggunakan produk ini, jujur saja aku kaget. Kenapa? Panas. Awal pertama kali aku pakai produk ini itu kerasa kulitku tuh kayak panas, celekit-celekit tuh di 3 hari pertama. Itu kerasa banget. Nggak sampai yang parah sih, enggak ya. Tapi kerasa kayak agak hangat. Bukannya sampai panas ya kayak kamu ditaplok gitu, enggak. Beberapa produk yang dari aku dikaplok kan banyak ya. Yang panasnya tuh kayak muka aku dikaplok. Ini enggak sih, masih hangat biasa gitu. Jadi masih fine with me. 3 hari pertama kerasa. Tapi setelah aku pakai mulai kerasa kulitku nggak masalah gitu. Aku pakai lagi kayak oh ya udah kebiasa kulitku. Nah, di Jakarta aku sempet jerawatan parah. Kenapa? Air Jakarta. Air polusi gitu. Jadi muka aku pas awal datang ke Jakarta, muka aku tuh jerawatan semua. Jadi ini yang ketika apa ya? Ketika aku lagi jerawatan itu kan ada bekas-bekasnya. Aku pakai produk ini dan bekas jerawatku jujur aja lebih cepat sembuhnya, lebih cepat hilangnya juga gitu loh. Jadi oke juga untuk kulitku. Dan yang aku suka dari produk ini adalah dia itu nggak intens. Maksudnya intens itu apa? Yang efeknya tuh cepet tapi di kulit tuh akhirnya iritasi gitu, enggak produk ini. Jadi menurutku enak banget sih untuk digunakan. Meskipun ya kalau kamu bandingkan sama sabun sama essence-nya, tetap saja aku lebih suka 2 ini ya. Ini for me 10 out of 10 atau 9.5 out of 10. Ini ya 8.5 out of 10 lah. Jadi secara overall memang bagus semua, tiganya bagus. Brightening-nya dia dapat, cuma jangan terlalu cepet ya. Nggak secepat itu, cuma perlahan tapi pasti hilangnya. Kayak misalnya lihat kan ini aku dulu jerawatan hitam-hitam loh di sini. Ada nggak hitam-hitamku? Nggak ada kan? Ini ada nggak hitam-hitam? Nggak ada kan? Jadi memang hilang gitu. Jadi nggak bohong ya. Kemudian untuk 2 ini suka banget sampai ini habis semua. Jadi bagus banget, 3-tiganya habis, cuma 2 ini tetap favoritku banget sih untuk kalian coba. You must try this one. Ini nggak sticky kok, jujur aja. Jadi enak banget, jujur enak banget. Nah, jadi oh ya aku lupa cerita kenapa kok bisa kayak gitu. Oh iya gini. Jadi si serum ini dia tuh mengandung banyak silikon. Oke, ada dimetiken, ada phenyltrimetiken, ada cyclopentasiloxane. Jadi ada silikon yang merupakan oklusif ya. Jadi setelah kelembapannya ada di sini, dikunci sama oklusifnya di sini. Jadi di sini dia berperan sebagai oklusif untuk menahan kelembapan dari humectant itu tadi. Karena kalau nggak ada oklusif kan nguap ya kelembapannya. Jadi ada oklusifnya di sini. Makanya kenapa kok nggak pakai moisturizer juga nggak masalah gitu, karena ada oklusifnya di sini. Cuma kalau aku pribadi cara menggunakanku bagaimana? Kalau aku di pagi hari, aku tetap menggunakan sabunnya, kemudian aku menggunakan treatment essence-nya, kemudian aku menggunakan serumnya, terus aku pakai sunscreen. Iya dong, pagi pakai sunscreen dong. Jadi sunscreenku juga ada silikonnya kan, jadi juga bisa sebagai moisturizer juga bisa lah, karena dia ada moisturizer yang ada SPF-nya. Enggak sih, SPF total sebenarnya. Ini SPF kan biasa, cuma dia kan ada kayak basis moisturizer-nya gitu loh. Jadi bisa lah sebagai moisturizer juga di situ. Kalau misalnya di sore hari aku nggak pakai moisturizer, jadi cuma sabun, treatment essence sama serum aja, terus aku biarin. Kalau malam hari sabun, treatment essence, terus aku pakai tretinoin, nah itu. Kalau malam aku nggak pakai serum sih, karena aku pakai serum ya. Treatment essence, serum, tretinoin, moisturizer, atau enggak aku nggak pakai serum. Treatment essence, tretinoin, moisturizer. Jadi tergantung aku lagi males atau enggak malam itu. Karena kalau aku menggunakan tretinoin, berarti aku harus nunggu ini meresap. Meresap sudah agak kering baru aku pakai tretinoin gitu loh. Dan itu kan ya menambah waktu 5 menit, 10 menit. Kalau misalnya aku lagi males banget, sudahnya aku nggak pakai essence, tretinoin, moisturizer. Kalau misalnya aku lagi edisi males gitu loh. Jadi cara penggunaanku seperti itu. Jadi
aku tetap menggunakan ada SPF dan ada moisturizer yang bisa ngelock serum sama si essence itu tadi. Jadi tentu saja kalian bisa pakai moisturizer yang kalian bisa gunakan sebagai pengganti dari nggak adanya moisturizer pada koleksi ini. Oke, jadi sekian video dari aku. Sudah aku berusaha persingkat, tetap sepanjang, tapi ya aku akan taruh timestampnya di bawah. Tapi sekian dari aku, thank you so much for watching, see you next time, bye.